Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam murai mania senusantara. Oke, pada hari ini saya coba untuk memberanikan diri tampil di hadapan rekan-rekan murai mania senusantara, terutama untuk subscriber saya. Pada kesempatan ini, memang ini yang pertama kali saya tampil, jadi saya mohon maaf nanti kalau cara ngomong saya ada yang tidak jelas, karena memang saya tidak ahli di bidang ini. Tetapi saya ingin banyak berbagi ilmu, banyak ingin berbagi pengalaman bagaimana saya beternak murai batu dan juga setting lapangan untuk burung murai batu. Mudah-mudahan nanti akan bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Pada kesempatan hari ini saya akan coba membahas tentang burung murai batu atau indukan murai batu yang suka buang telur. Ini memang cukup merepotkan terutama untuk rekan-rekan peternak pemula di awal-awal ternak, karena saya dulu juga merasakan ketika di awal-awal ternak ada indukan saya yang membuang telur, saya bingung juga untuk mengatasinya. Maka dari itu di sini saya akan berbagi bagaimana saya mengatasi indukan murai batu saya yang membuang telur. Jadi menurut pengamatan saya itu ada 3 hal kenapa indukan murai batu membuang telur. Yaitu yang pertama, karena dia kurang kalsium. Yang kedua, karena dia overbirahi. Yang ketiga, karena dia tidak nyaman di tempat penangkarannya. Secara garis besar ada 3. Dari 3 itu memang beda-beda cara mengatasinya. Yang pertama, untuk murai batu yang kurang kalsium itu saya kira cukup mudah mengatasinya, yaitu dengan kita memberikan asupan kalsium kepada indukan murai batu itu. Kalau di ternak saya atau di kandang saya biasanya memberikan sotong, entah apa namanya di wilayah teman-teman, tapi kalau di sini disebut sotong. Sotong itu saya haluskan, kalau saya blender itu sampai lembut, kemudian saya kasihkan ke murai batu dengan dicampur ke jangkriknya. Jadi ada wadahnya, dimasukin jangkrik, kemudian ditaburi sotong yang sudah dihaluskan, itu kita kasihkan. Itu saya biasa ngasihkan itu sampai dengan burung itu tidak buang telur lagi. Biasanya sekitar 2 minggu sampai 1 bulan itu, kalau memang burung itu kurang kalsium, itu sudah tidak buang telur lagi. Kemudian itu dihentikan setelah burung mengeram dan tidak buang telur. Tetapi nanti akan dikasih lagi secara rutin, itu seminggu 2 kali. Itu secara rutin terus menerus supaya dia tidak kambuh lagi, buang telur lagi karena dia kurang kalsium lagi. Itu untuk penanganan yang kurang kalsium. Kemudian untuk yang overbirahi, ini ketika dulu saya pertama mengalami kasus ini, saya juga nggak kepikiran kalau burung itu overbirahi. Karena apa? Burung itu sudah ada jantannya, ada betinanya. Kemudian kalau dia birahi kan dia udah bisa kawin dengan pasangannya. Tetapi ternyata dalam perjalanannya itu bisa saja burung dijodohkan tapi overbirahi. Kok bisa? Jadi ketika burung itu sudah buang telur, ya, kan siklusnya burung produksi itu dari mulai bertelur, mengeram,
kemudian meloloh anakannya. Ini kan biasanya prosesnya 1 bulan. Jadi persiapan untuk bertelur itu sekitar 1 minggu, kemudian mengerang 14 hari, mengeram 14 hari, itu sudah 3 minggu, kemudian meloloh 1 minggu. Kalau saya usia 1 minggu sudah saya ambil anakannya. Ya, ketika kasus burung yang buang telur, itu kan setiap akan atau persiapan bertelur, kita kan menambahkan EF yang agak banyak, seperti ulat Hongkong atau ulat kandang, kemudian kroto. Setelah kita kasih banyak, dia bertelur. Seharusnya dia mengeram, tetapi karena buang telur, dia tidak mengeram. Kemudian persiapan lagi untuk bertelur lagi. Artinya, mungkin kita sebagai pemiliknya ini sudah mau bertelur, ini kita dikasih lagi EF yang banyak lagi. Itu terus penumbuk terus, sehingga walaupun dia sudah kawin, dia sudah bertelur, dia akan buang telur dalam rangka betinanya ingin menyusun sarang lagi, kemudian jantannya ingin memberikan tempat kepada betina untuk menyusun sarang, sehingga telurnya dibuang. Biasanya untuk kasus yang overbirahi ini, setelah buang telur itu paling jarak 2-3 hari, sama 2-3 hari kalau dikasih sarang dia langsung akut sarang lagi. Ini bisa dipastikan kalau burung itu overbirahi. Untuk penanganan overbirahi yang paling cepat, saya bilang yang paling cepat itu kalau burung saya keluarin dari tempat tangkaran atau sering saya sebut poliar. Saya keluarin dari poliar, kemudian saya sering mandikan, terus untuk mandi jemur, kemudian untuk EF-nya itu cuma pagi 5 sore 5 jangkrimnya, lainnya udah nggak dikasih EF lainnya. Itu selama 1 minggu sampai 10 hari. Kenapa hanya 1 minggu 10 hari? Karena untuk penangkaran itu bukan harus didropkan untuk birahinya, tetapi tetap harus ada birahi, tetapi tidak terlalu over birahi. Jadi tetap harus birahi. Nah, untuk proses perjodohan dan penyimpanannya untuk burung yang seperti itu tetap harus dilihatkan antara jantan dan betinanya. Jangan sampai nanti kalau tidak dilihatkan dalam waktu seminggu dia lupa harus penjodohan lagi. Jadi tetap nanti misalnya tetap didekatkan untuk penyimpanannya di rumah itu selama 7-10 hari. Biasanya itu sudah normal kembali untuk kasus burung yang buang telur karena overbirahi. Kemudian yang ketiga, ini karena burung tidak nyaman. Ini bisa saya katakan dari beberapa kasus burung saya yang buang telur, ini mayoritas atau bisa kalau di persentase 80%. 80% itu karena dia tidak nyaman dengan tempat di mana dia berkembang biak. Jadi tidak kenyamanan ini ada beberapa hal yang mengganggu. Yang pertama, karena mungkin terlalu ramai, artinya tempatnya terlalu bising, terlalu banyak aktivitas manusia, jadi di sana dia tidak merasa tidak nyaman sehingga telurnya dibuang. Kemudian yang kedua, karena ada predator. Nah, ciri-ciri ada predator ini kan biasanya kalau predator itu tikus, kemudian tokek. Ada beberapa yang takut sama cicak, tapi tidak banyak yang takut sama cicak. Ini biasanya kalau yang saya alami itu dia produksi baik, kemudian tiba-tiba dia buang telur. Ini kemungkinan besar pengganggunya adalah predator, karena sebelumnya dia produksi sudah dengan baik. Beda kalau kurang kalsium tadi dari awal sudah buang telur. Terus overbirahi juga dia birahi langsung buang telur. Tapi kalau untuk yang
sebelumnya bagus, produksinya bagus, tiba-tiba dia buang telur, itu kesimpulan saya karena ada pengganggunya. Itu 3 hal itu tadi. Silahkan nanti mungkin rekan-rekan mengatasi cara mengatasi predator-predator itu atau pengganggu itu, silahkan masing-masing menjadi cara sendiri-sendiri. Kalau saya sih coba tikus saya gitulah, karena kalau saya nggak mungkin kan merubah kandang lagi selama karena itu justru akan mengganggu burung yang lainnya. Jadi cuma tikus saya kasih racun tikus gitulah. Yang kedua, cara mengatasinya itu untuk burung yang memang tidak nyaman dengan tempatnya, itu bisa dipindah kandang, dipindah volier, walaupun hanya sebelahnya itu nggak ada masalah. Misalnya dulu kalau ada beberapa nomor 1, nomor 2, nomor 3 kandang, kebetulan yang kandang yang buang telur kandang nomor 1, kandang nomor 3 kok kosong, udah itu dipindah ke kandang ketiga. Itu biasanya juga menjadi salah satu solusi. Kadang burung bisa berproduksi lagi di kandang yang ketiga. Jadi trik-trik seperti itu yang saya lakukan ketika burung atau indukan batu saya buang telur. Oke, mungkin demikian yang saya sampaikan rekan-rekan, mudah-mudahan manfaat. Kalau masih ada pertanyaan atau masih ada yang bingung, akan saya ulas lebih detail lagi. Silakan nanti ditulis di kolom komentar. Seandainya ada pertanyaan atau kesulitan rekan-rekan sekalian yang mungkin bisa saya jawab atau yang pernah saya lakukan atau kebetulan sama lah masalahnya dengan masalah yang pernah saya hadapi, dan saya akan berbagi pengalaman saya di sini. Dan kalau seandainya apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk rekan-rekan semua, silahkan subscribe channel ini untuk perkembangan channel ini. Mudah-mudahan kita bisa berkembang bersama. Saya membangun channel juga berkembang, rekan-rekan juga dalam berternak mulai batu juga sukses, sehingga kita bisa mengambil manfaatnya dari semua. Mungkin demikian, ketemu lagi lain waktu dengan pembahasan yang berbeda. Salam murai batu mania senusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.